Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang looping atau perulangan atau iterasi. Teman-teman, looping merupakan suatu pekerjaan yang sering dilakukan di seluruh bahasa pemrograman untuk mengulang data sesuai dengan yang kita inginkan. Tentu saja dalam perulangan ini atau looping ini teman-teman ada batasannya, karena kalau tidak dibatasi maka nanti pekerjaan perulangannya, loopingnya tidak akan berhenti-henti gitu ya, sehingga akan menyebabkan crash browsernya atau bisa jadi sistem operasinya. Jadi nanti ada pembatasan ketika kita melakukan perulangan atau looping. Baik teman-teman, looping yang pertama kita ingin pelajari yaitu looping for, dimana di sini flowchartnya dapat kita lihat. Start yang pertama kita inisialisasi atau kita set nilai awalnya. Lalu teman-teman dibatasi dengan kondisi tertentu nanti kalau kondisinya benar akan di looping terus nih tanda panahnya berulang-ulang terus incremental atau decremental. Incremental berarti nanti nambah satu-satu, decremental berarti nanti turun satu-satu. Nanti contohnya kita buat ada yang menambah satu-satu, ada yang berkurang satu-satu. Kalau nanti kondisinya sudah tidak terpenuhi atau false, maka dia akan keluar dari area looping gitu ya teman-teman ya. Baik, contohnya teman-teman kita akan mencetak bilangan 1 sampai 30 ya. Nah, untuk sintaknya, sintak dasar looping for, teman-teman gunakan fungsi yang sudah built-in, yang sudah disiapkan PHP for. Expression pertama, titik koma, expression kedua, koma, expression ketiga. Jadi dia menerima 3 ekspresi, 3 parameter fungsi tersebut atau tidak 3 argumen ya. Lalu block statementnya nanti apapun yang ada di dalam block statement di dalam buka tutup kurung kurawal akan terloop selama kondisinya nanti benar ya. Contohnya mencetak bilangan 1 sampai 30 for variabel x dimulai dari 1. Ini teman-teman tadi inisialisasinya ya. Yang kedua, kondisinya nanti X-nya nggak boleh lebih dari 30 atau sama dengan 30 gitu ya. Jadi teman-teman kalau naik ke atas, di slide-nya teman-teman kalau naik ke atas incremental, nanti teman-teman pembatasannya lebih kecil karena nggak mungkin lebih besar ya. Karena lebih besar, misalnya lebih besar dari 30, 1000, terusnya berapa lagi? 10.000 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, kan lebih dari 30, maka loopingnya tidak berhenti. Jadi teman-teman kalau incremental nanti pembatasannya lebih kecil, karena harus lebih kecil atau sama dengan, karena kalau lebih besar berbahaya. Lalu untuk ekspresi ketiga, stepnya menggunakan increment, operator aritmatikanya adalah plus gitu ya teman-teman, seperti itu. Barulah di block statementnya kita cetak echo br bilangan variabel x x-nya dimulai dari 1 sampai 30. Baik, kita praktekkan ya teman-teman ya. Dibuka editornya, pastikan dulu service Apache-nya sudah dijalankan, lalu dibuka project kita. Project kita bernama PHP Basic ya. Pada PHP Basic sudah ada file-file latihan kita sebelumnya ya. Baik, sekarang kita buat teman-teman, misalnya nama filenya looping for .php ya, nama filenya bebas ya. Oke teman-teman, kita coding sintak PHP, tanda tanya PHP. Nah, jika teman-teman PHP murni nanti nggak perlu tutup begini ya, nggak perlu. Kalau nanti PHP murni tidak ada HTML, CSS atau JavaScript, nggak usah ya teman-teman ya. Aturannya seperti itu.
Baik, saya perbesar dulu ya. Baik teman-teman, kita mau cetak pakai fungsi apa? For. Nah, ini ada autocomplete-nya ya. Kita pilih yang sudah ada autocomplete-nya saja biar cepat. Nah, pas banget ya. Tapi kita dimulai teman-teman dari angka 1 ya. Lalu i-nya nggak boleh lebih besar sama dengan berapa tadi? 30. Lalu i-nya plus ya, kita cetak deh ya, pakai echo aja ya, echo teman-teman. Nah, setiap nyetak nanti pindah baris berarti BR, break row nih HTML. Kita ketik keterangannya misalnya bilangan spasi concat variabel i, $i. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka di sini kita mencetak dengan looping for ya. Coba teman-teman kita simpan. Ya, kita buka web browser kita. Localhost / web PHP basic ya nama projectnya. Localhost ya. Teman-teman cukup localhost PHP basic. Cuma kalau saya pasti error nih. Kenapa teman-teman? Karena saya port dari Apache-nya sudah diubah. 80 teman-teman yang belum diubah localhost / PHP basic saja. Kalau saya /2 80. Nah, gitu ya. Looping for kita coba ya. Klik kanan new tab ya, di tab baru saja. Ya, akan tercetak bilangan 1 sampai 30. Ya, ini yang naik ke atas, sekarang yang naik ke bawah. Yang turun ke bawah, mohon maaf ya. Baik, ini saya kasih keterangan dulu deh. Ya, echo cetak bilangan 1 sampai dengan berapa tadi teman-teman? 30 ya. Ini saya kasih keterangan ya. Ya, nanti ada pembatas ya. Terusnya kita HR deh, horizontal rule ya, biar nanti ada pembatasnya teman-teman setelah itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Atau nggak usah di HR-nya di sini deh. Ya, sekarang teman-teman kita mau cetak kebalikan, echo kita batasi ya, horizontal rule. Misalnya cetak terbalik ya, turun ke bawah ya, angka 20 sampai dengan misalnya 10, turun ke bawahnya gitu ya teman-teman ya. Pakai for lagi, boleh for ya, kita pakai autocomplete-nya aja nih biar cepet ya. Nah teman-teman ya, misalnya J jangan I ya, boleh dimulai dari berapa? 20. Lalu J-nya teman-teman terbalik nih, kalau turun ke bawah harus lebih besar karena lebih kecil nanti minus 1000 minus 1 juta kan lebih kecil ya, maka itu akan berbahaya kan, batasannya 10. Kalau lebih kecil dari 10 maka minus 1000 minus 1 juta kan masih di bawah 10 kan, maka loopingnya tidak berhenti. Nah, kalau turun ke bawah maka teman-teman pembatasannya lebih besar atau sama dengan berapa? 10, berarti 20 sampai 10 harus lebih besar atau maksimal atau minimal gitu ya 10 gitu ya. Lalu kalau nanti turun satu-satu atau dikurang satu-satu, dekremental, operator aritmatikanya adalah min ya. Setelah itu kita echo deh, kita cetak ya, echo ya. Seperti biasa kalau cetak nanti pindah baris, BR, break row, angka deh keterangannya, angka spasi concat titik ya, concatnya ya, $J. Nah, ini turun ke bawah. Coba kita simpan, save, kita buka web browser kita, di refresh ya, di localhost PHP basicnya ya. Nah, atau refresh di sini juga boleh. Refresh ini kan looping for ya, refresh teman-teman. Nah ya, ada pembatasnya HR cetak 20 sampai 10. Oh, min-minnya belum ya? Oke, min-minnya belum. Oh, ini I, copy paste $J ya. Karena copy paste nih ya. Oke, bukan copy paste, auto complete tadi ya. $J min-min ya, simpen lagi ya. Ada yang salah ya.
Baik, kita lihat batasan loopingnya nggak berhenti-berhenti tuh ya. Ya, kalau nggak saya close, ya, saya refresh, klik kanan, looping for-nya. Ya, 1 sampai 30 sudah, sekarang 20 sampai 10 pun sudah. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau turun ke bawah jadi min batasannya lebih besar. Kalau naik ke bawah batasannya lebih kecil, operator aritmatikanya incremental plus. Baik, ini jenis looping yang pertama. Sekarang kita akan pelajari jenis looping yang kedua. Oke, teman-teman, jenis looping yang kedua while. Ini juga hampir sama, namun secara penulisan teman-teman nanti dia dipisah. Jadi permulaannya di atas fungsi while-nya, kondisinya di dalam fungsi while-nya, lalu stepnya apakah nambah satu-satu ataukah kurang satu-satu nanti di dalam block statement-nya. Sama seperti for, dia akan dicetak terus selama kondisinya benar ya. Kalau salah maka keluar dari area looping ya. Baik teman-teman, contohnya ya, selama kondisinya benar. For juga demikian ya. Jadi seperti ini ya, permulaannya di atas fungsi while teman-teman, pembatasannya di dalam while-nya, fungsi while-nya, lalu increment atau decrement-nya atau step-nya nambah satu-satu atau kurang satu-satu itu teman-teman di dalam area looping. Oh ya, saya lupa bilang ya, bahwa $x++ nanti kalau manualnya $x sama dengan $x ditambah 1. Kalau $x min berarti $x sama dengan $x min 1. Itu manualnya ya. Ini diganti dengan operator aritmatika apa teman-teman, incremental gitu ya. Baik ya, coba kita buat file kedua ya, looping while ya. Jadi projectnya new file. Apa teman-teman nama filenya, misalnya looping apa while ya .php. Baik ya, buka PHP teman-teman seperti itu, buka PHP ya. Selanjutnya kita definisikan ya, pakai fungsi apa, while ya, while ya, pakai ini ya teman-teman, while. Nah, variabelnya A, ikutin aja yang ada ya. $A teman-teman dimulai dari angka 1 sampai 30 lagi, sampai 20 deh, masa banyak-banyak ya. $A nya kalau naik ke atas, apa batasannya lebih kecil. Jangan apa teman-teman, lebih besar. Kalau lebih besar nanti 1 juta, 1 miliar kan lebih besar, loopingnya tak berhenti. Maka kalau naik ke atas teman-teman, dia apa namanya, lebih kecil. Dicetak dulu baru ditambah, berarti echo misalnya pindah baris juga, nanti setiap pencetaknya boleh BR angka spasi concat teman-teman apa, dolar A gitu ya, dolar A. Baik ya teman-teman, selanjutnya teman-teman di apa, incremental $A++. Ya perhatikan, memang secara penulisan teman-teman dia agak lebih ribet gitu ya, karena teman-teman ya, pertama permulaannya di atas, ini kurang titik koma batasan merah ya. Kedua teman-teman, batasannya di dalam fungsi, A nya nggak boleh lebih dari 20, berarti 1 sampai 20. Lalu nanti incremental atau decrementalnya teman-teman nanti setelah ya, atau di dalam area looping. Saya kasih keterangan deh seperti tadi ya. Echo kita mau cetak ya angka 1 sampai dengan 20 dengan apa teman-teman, looping while gitu ya. Nanti memang dalam kondisi tertentu lebih enak menggunakan while gitu ya. Lalu teman-teman di sini kita echo yang menurun sekarang ya, yang menurun ya. Nah, pembatasnya apa, HR ya, horizontal rule boleh. Misalnya ini kita cetak misalnya nomor ya, dibalik ya, 20 turun ke bawah sampai 1. Nah gitu ya, pakai looping while lagi, sama teman-teman, while
Nah ini ya, autocomplete-nya kita pilih. A lagi BD, nama variabelnya kita bedain ya, B. Nah teman-teman, di sini kita mulai $B-nya dari berapa? Dari angka 20 gitu ya. Lalu teman-teman B-nya harus lebih besar kalau turun ke bawah ya. Berapa? Lebih besar atau sama dengan 1. Lalu kita cetak deh. Cetaknya nanti pindah baris, setiap nyetak berarti echo single quote, BR, pindah baris, break row, misalnya nomor titik. Ya, titik ini bukan concat, merupakan string biasa ya. Nah concatnya di sini serta tutup single quote, concat. Nah titik, ada 2 titik nih. Titik pertama string biasa untuk nomor, titik yang kedua ini concat, penghubung string dengan variabel. Variabelnya apa teman-teman? B. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti dia turun ke bawah lebih besar, jangan lupa nih, karena kalau while kadang-kadang lupa, kan ada 3 tadi argumen, permulaan, batasan, sama step. Stepnya nurun ke bawah. Kalau nurun ke bawah berarti $B apa teman-teman? Min. Nah demikian ya. Oke, seperti itu kita simpan apa yang terjadi teman-teman. Kita refresh localhost PHP basicnya, looping while ya, kita new tab, maka akan tercetak ya yang pertama 1 sampai 20, yang kedua kebalikan 20 sampai dengan berapa? 1. Oke, demikian ya teman-teman ya. Kalau while dipisah-pisah, kalau for memang enak, dia satu paket ya, satu tempat ya, permulaan, kondisi, step, permulaan, kondisi, step. Kalau yang while, permulaan, kondisi, step. Nah gitu ya, dipecah-pecah ya, permulaan, kondisi, step. Nah gitu ya teman-teman, seperti itu tentang while. Baik, lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang ada break dan continue. Ada apa teman-teman? Break dan continue. Ini biasanya dipakai pas saat looping. Dan contohnya teman-teman, break kita udah tahu sendiri, break keluar ya, keluar istirahat atau keluar ya. Ini keluar dari looping. Sedangkan continue ya nanti dia nggak break, dia tetap lanjut looping walaupun nanti mengabaikan baris yang ia jumpai. Misalnya mau cetak 1 sampai 20. Nih 1 sampai 20 pakai while ya contohnya ya. Teman-teman, cuma ternyata di sini pakai for juga bisa ya. Teman-teman, cuma di sini begitu angka 13 di continue. If X sama dengan 13 continue, berarti angka 13 ini teman-teman nggak dicetak, tapi tetap lanjut looping 1 sampai 20. Tetapi begitu di angka 17, teman-teman, dia apa? Break. Oh, break, keluar dari ini dong. Keluar dari area looping. Ya, begitu ya. Jadi, teman-teman, di sini kita akan coba keyword continue dan break. Ini dari 0, kok mulai dari 0? Ya nggak apa-apa. Berarti harus ditambah dulu baru dicetak. Nah, 0 tambah 1 berapa? 1. Berarti mulainya dari 1. Kalau di sini mulainya 1, teman-teman, berarti $XX-nya nanti paling bawah. Karena nyetak angka 1 terlebih dahulu. Berhubung mulai dari 0, tambah dulu, lalu ada logic ketemu angka 13 di continue, lalu nyetak biasa 1, 2, 3, 4 sampai 12. Begitu 13 ya dia di skip, nggak dicetak, tapi continue lanjut 14, 15, 16. Nah begitu 17 dia keluar, padahal sampai berapa nih? 20 aslinya, begitu ya. Baik teman-teman, berarti kita buat sekarang nama filenya misalnya break dan continue ya, nama filenya bebas ya, break ya, continue underscore continue ya, .php misalnya ya. Saya copy aja deh yang looping while ya, yang nambah ke atas ini ya, ini ya biar nggak ngetik lagi teman-teman ya. Saya copy, saya paste di sini. Oke, ini saya geser dulu ya biar kelihatan. Nah kan harusnya cetak 1, 2 sampai 20 tadi ya. Nah, yang pertama. Nah, tetapi teman-teman mulai dari 0. Oke, 0 ya, 0 ya. Kalau gitu tambahnya di atas dong. Iya, karena dia nambah dulu. Dia nambah dulu. 0 tambah 1 berapa? 1. Berarti nyetaknya mulai 1 ya. Nah, sebelum nyetak ada apa tadi logic? If ya, variabel A-nya ketemu angka 13,
maka apa teman-teman, dia keywordnya continue, control space deh, nanti akan ada autocomplete-nya. Nah ini continue ya. Nanti angka 13 nggak dicetak, lalu dicetak biasa 1 sampai 12, 13 nggak lanjut, 14, 15, 16 sampai 20 harusnya ya. Tetapi begitu angka 17, if variabel A-nya nanti ketemu dengan angka 17, maka teman-teman apa? Break. Nah, break udah teman-teman pelajari di apa, switch case ya. Dia keluar dari area loop. Nah, gitu ya. Teman-teman, maka dengan demikian dia hanya mencetak 1 sampai 12, 13 nggak dicetak, 14, 15, 16, 17 langsung keluar, padahal harusnya sampai 20. Kita tes ya. Saya simpan, saya buka web browsernya, teman-teman. Apa? Looping apa teman-teman? Break continue. Nah, klik kanan new tab. Ya, perhatikan. 1 2 3 4. Nah, 13 nggak ada ya. Continue, 17 break, padahal masih sampai angka 20 gitu ya. Tetapi berhubung ada break, maka teman-teman ya, dia keluar dari area looping. Baik teman-teman ya. Nah, saya coba latihannya biar lebih mantap gitu ya. Latihan loopingnya pakai for boleh, pakai while boleh. Misalnya daftar siswa, nanti ada nomor urut, nama siswa sama alamat gitu ya, pakai tabel ya. Baik, latihan terakhir di video kali ini kita buat misalnya data apa, siswa .php. Baik teman-teman, data siswa.php ya, kita buat pakai HTML nih. Ya, boleh H3. Teman-teman asumsinya kan sudah belajar HTML ya. Jadi untuk programming PHP ada syarat sudah belajar HTML, CSS, dan JavaScript, agar nanti ketika implementasi programming PHP-nya di Dynamic HTML itu sudah nggak ini lagi, canggung lagi ya, karena sudah belajar sebelumnya ya. Apa teman-teman, judulnya data siswa. Kalau mau ketengahin apa teman-teman, line center gitu ya. Baik teman-teman, saya buat tabel ya, tutup tabel. Terusnya di dalam tabel ada tabel header. Ini mapping area ya, kepalanya nih. Kepala, habis kepala ada baris dan kolom. Baris apa teman-teman? TR, tutup TR. Lalu kolomnya ada 3 ya, nama, nomor, nama, sama alamat. Menggunakan TD atau TH ya. Kalau ingin dicetak tebal dan di tengah, TH ya. Kita buat 3 teman-teman ya. Ini asumsinya teman-teman sudah bisa ya, karena memang syarat mengikuti programming PHP ini teman-teman sudah bisa Dynamic HTML, CSS, dan JavaScript ya. Baik, kita kasih atribut tabelnya, ke tengahnya apa? Sama line center. Terusnya lebarnya nggak usah lebar-lebar deh, width berapa persen misalnya teman-teman, misalnya 50% dari lebar layar ya. Oke. Cell padding, cell spacing ya silakan dimasukkan ya, sesuai dengan apa kebutuhan. Cell padding, cell spacing nggak usah deh. Cell padding misalnya 5 biar, atau 10 biar ada jarak ya. Baik, kita ketik teman-teman apa judulnya, atau saya copy paste dulu untuk tabel body ya. Untuk mapping area, tabel body ya. Table body kan habis kepala body ya, habis body kaki, T-foot, nanti ada T-foot, tapi T-footnya nggak usah. Table body, tutup table body. Nah gitu ya. Nah kalau di body dicetaknya jangan tebal dan di tengah, biasa aja, berarti kolomnya TD, tutup TD ya, TD tutup TD. Table data, kalau TH table heading ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, TD tutup TD. Baik teman-teman ya, kita ketik ya di tabel headernya apa judulnya teman-teman, nomor, terusnya apa teman-teman, nama, alamat gitu ya.
Kasih warna barisnya boleh apa, BG color. Warnanya apa, misalnya pink, ya ngasal aja ya. Terusnya di sini kasih warna lagi boleh Kak? Boleh ya, silakan BG color. Misalnya green yellow, nyampur ya, warna hijau dan warna kuning. Nanti warnanya apa nih? Ya teman-teman, lihat dokumentasi untuk warna HTML ya. Baik teman-teman, ini saya simpan dulu. Saya simpan ya. Kita buka. Ini saya close aja nih yang sudah tidak terpakai. Saya refresh. Maka ada file data siswa ya. Klik kanan new tab. Nah ini ya teman-teman. Oh, hijau stabilo jadinya ya. Nomor, nama, alamat. Gitu ya teman-teman. Misalnya kita mau cetak siswanya sebanyak 100 orang. Ya, gimana teman-teman? Berarti yang menjadi objek looping adalah baris, karena di sini barisnya cuma satu yang warna hijau. Supaya jadi 100, maka kita gunakan konsep looping. Pakai apa? For atau while? Ya bebas. For aja Pak, yang paling gampang, boleh. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini kita evakuasi. Jadi objek looping yang akan menjadi apa? Menjadi nanti area looping dievakuasi. Maka kita scripting PHP. Buka PHP, tutup PHP ya, gitu ya teman-teman ya. Kita buat dulu variabel nomor sama dengan 1, karena nomornya dimulai dari 1. Seperti tadi ya, A sama dengan 1, I sama dengan 1 gitu ya. Pak, mau pakai for Pak? Oke, for ya. Jangan while. Oke, for. Nah, berarti ini PHP-nya kan ditanam di HTML, wajib ada penutup. Tadi kalau yang tidak ada, tidak wajib ditutup ya, atau nggak usah ditutup ya. Kalau ditanam di HTML wajib ditutup. Pakai for boleh. Pak, for aja Pak, biar mudah. Baik, nggak apa-apa. For, nih ya. Lalu variabelnya nomor ya. Diganti nomor Pak, boleh nggak? Boleh. Nomornya dimulai dari 1. Lalu nomornya nggak boleh lebih dari 100. Kan begitu, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini autocomplete-nya jalan terus nih. Dolar nomor apa teman-teman? Plus ya. Plus. Karena naik ke atas gitu ya. Nah ini kita hapus, blok loopingnya dimulai dari TR ini, diakhiri di tutup TR, berarti ini kita hapus nih. Area looping ya dimulai dari TR ini yang table body barisnya cuma 1, jadi 100 baris nanti. Bukanya di sini, maka tutup kurung kerawalnya setelah tutup TR di sini ya. Walaupun cuma 1 karakter teman-teman, tetapi dia berada di area PHP, tutup kurung kerawalnya wajib kita masukkan ke dalam scripting PHP. Ini tutup kurung kerawal kan cuma 1 Pak. Kok kenapa ada PHP tutup PHP? Karena dia milik PHP, milik scripting PHP. Yang ini milik HTML gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang ada di dalam PHP dimasukkan ke area scriptnya. Walaupun cuma 1 karakter, sekedar menutup kurung kurawal, kan buka, tutup milik PHP. Jadi area looping adalah 1 baris ini. 1 baris nanti tiba-tiba menjadi berapa? 100 baris, karena 1 sampai 100. Ya udah, kita cetak. Pertama nomor urutnya teman-teman di sini. Nomor ya. Nanti nyetak yang dengan HTML gimana? Video sebelumnya. Pertama ya, tanda lebih kecil tanda tanya sama dengan tutup ya. Cetak apa teman-teman? Dolar nomor. Ini pengganti dari echo ya. Pengganti dari echo ya. Tanda tanya sama dengan di dalam lingkup HTML. Lalu yang cetak yang kedua, misalnya siswa, ada keterangannya siswa. Siswa 1 sampai 100. Nah, ini kita copy paste aja nih. Copy paste aja ya, siswa 1 sampai 100. Nah, gitu ya. Siswa 1 sampai 100 ya. Lalu alamatnya di mana? Kan yang ketiga judul kolomnya alamat, nomor, nama, alamat ya. Nama siswanya belum ada nih karena belum pakai database ya. Jalan misalnya Melati. Jalan Melati. Nomor berapa? Nih berarti satu komplek tetanggaan semua ya, 100 orang mahasiswa. Satu komplek ya, nomor 1 sampai 100. Nah, ini kita copy paste lagi teman-teman. Paste lagi ya. Nah, Jalan Melati nomor ya 1 sampai 100 ya. Jalan Melati, kasih keterangan nomor titik spasi ya. Nomor ini string biasa, dolar nomor ini variabel
yang menyimpan nomor 1 sampai 100. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau echo-nya di lingkup HTML begini aja, nggak perlu echo single quote repot ya. Nah, cukup begini, tanda tanya sama dengan ya. Baik, kita simpan, lalu kita refresh. Apa yang terjadi? Maka 50 nggak muat teman-teman, atau saya kecilin dulu deh. Nah ya, besar sekali tadi ya. Saya reset ya. Nah gitu ya, atau boleh diperbesar biar jelas. Ini sel spacingnya belum di set, masih ada jarak 1 ya. Teman-teman perhatikan ya, sampai 100 nggak? Sampai 100 ya. Sampai 1000 boleh nggak? Ya boleh. Teman-teman tinggal ganti di sini batasannya sampai 1000. Maka nanti ada 1000 siswa. Satu kampung berarti ya. Di tetanggaan, karena jalan melatihnya nomor 1 sampai nomor berapa? 1000. Jadi satu kampung ada 1000 orang, 1000 kepala keluarga gitu ya. Seperti itu nih contoh gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, coba kita gunakan operator modulus sisa pembagian untuk warna-warni ini ya. Kita pakai ternary ya. Kita tetap mengulangi materi-materi sebelumnya. Di sini teman-teman di area looping. Kita mau apa teman-teman? Warna-warni ya. Warna-warni ya teman-teman. Pakai ternary aja, karena genap dan ganjil hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak genap bilangan tersebut, kalau nggak ganjil. Kan 1 sampai 1000 nih ya. Jangan 1000 deh, 100 kebanyakan ya. Sampai 100 ya. 1 bilangan ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap ya. Maka untuk menentukan ganjil dan genap itu bisa menggunakan operator modulus ya. Misalnya teman-teman kita simpan nanti hasilnya warna-warninya dengan variabel warna. Dolar warna sama dengan buka kurung untuk logiknya ya. Ini sudah kita pelajari ternary. Jika dolar nomor di modulus 2, nah di modulus 2 nanti sisanya mau genap dulu atau ganjil. Kalau genap pasti habis. 4 dibagi 2 dapatnya 2, habis gak? Habis. 6 dibagi 2 dapatnya berapa? 3, habis. Tapi kalau bilangan ganjil pasti sisa 1. 7 dibagi 2 berapa? 3. 2 kali 3 6. 7 kurang 6 1 kan, sisa 1 ya. 9 dibagi 2 berapa? 4. 2 kali 4 8. 9 kurang 8 1. Nah gitu ya. 13 dibagi 2 berapa? 6. 2 kali 6 12. 13 dikurang 12 1. Berarti kesimpulannya bilangan ganjil dibagi 2 sisanya 1, modulus ya, sisa pembagian. Bilangan genap di modulus 2 dibagi 2 sisanya 0, habis. Nah, berarti mau ganjil dulu Pak atau genap dulu boleh. Kalau genap berarti hasilnya sama dengan 0. Kalau nanti bilangan genap, nah gitu ya, maka true-nya pemisahnya apa? Tanda tanya ya. True-nya teman-teman saya kasih misalnya warnanya tadi udah ditentuin ya, green yellow, boleh green yellow ya. Salah ketik, green yellow ya. Ini kalau yang bilangan genap berarti true-nya. False-nya kalau kebalikannya Pak, ganjil. Kalau ganjil saya balik yellow green, ada gak? Ini nyampur warna ya. Yellow apa green. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti bilangan genap green yellow, kalau kebalikannya yellow green. Nah ini teman-teman nggak bisa begini ya, ini kan semuanya green yellow. Nah ini kita concat dengan apa? Variabel warna, atau kita cetak variabel warna, karena di lingkup HTML nyetak gimana? Tanda tanya sama dengan tutup PHP pengganti echo itu ya, tanda tanya sama dengan variabel apa? Warna. Nanti warnanya jadi warna-warni, seperti kue lapis ya. Kue lapis kan warna-warni ya, ada apa? Coklat tua, coklat muda gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau genap warna green yellow, kalau ganjil yellow green. Ini saya balik-balik aja warnanya teman-teman, nanti warnanya bebas ya. Saya simpan teman-teman, maka hasilnya seperti ini. Nah, warnanya hampir sama Pak. Diganti yang lain boleh gak Pak? Oh boleh ya teman-teman, warna kuning aja deh. Ya boleh, warna kuning untuk yang apa? Genap ya. Kita tes, simpen lagi. Nah, yang genap kuning kan? 2, 4, 6. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik, demikianlah pembelajaran tentang looping. Ada for, ada while ya.
terus ada tambahan tadi break continue ditambah penggunaan operator modulus ya untuk menentukan bilangan genap dan ganjil untuk pewarnaan. Demikian teman-teman, tetap semangat belajar PHP basicnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.